Baik, Bu Caci dan rekan-rekan mahasiswa yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini ada 2 materi yang akan kita bahas ya. Nah, sebetulnya yang materi yang pertama itu Mbak Nada, karena berhubung dia nggak bisa karena kegiatan modul Nusantara, jadinya nanti teman-teman dari PBIO yang mempresentasikan ya untuk materi yang pertama dan kedua. Oke, saya persilakan untuk kelompok pertama, untuk materi yang pertama, nanti dilanjutkan kelompok yang kedua, nanti baru dilakukan diskusi seperti itu. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok pertama yang beranggotakan Susi Novitasari dari PBIO dan Yudistian dari PBIO 2021 Uniro. Sebelumnya kami mohon bantuannya kepada Mas Alfa untuk share screen. Terima kasih Mas Alfa. Kami dari kelompok 1 Filsafat Pendidikan Biologi 2021 Uniro akan mempresentasikan mengenai intelektualisme dan spiritualisme. Next. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudistian dari Universitas Ronggolawi Tuban. Di sini saya akan mempresentasikan tentang filsafat intelektualisme. Yang pertama, pokok bahasanya yang pertama itu ada definisi intelektualisme, yang kedua fungsi pendidikan intelektualisme, yang ketiga perkembangan pendidikan intelektual, yang keempat faktor yang mempengaruhi intelektual, yang kelima yaitu ada indikator kecerdasan intelektual. Selanjutnya, selanjutnya definisi filsafat intelektualisme atau pendidikan intelektualisme. Ya, definisi intelektualisme. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata intelek berarti cerdas dan berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan. Kata intelektualisme berasal dari bahasa Inggris yang berasal dari kata intelek, berarti proses kognitif berpikir, daya yang menghubungkan serta kemampuan menilai dan mempertimbangkan kemampuan mental dan intelijensi. Atau intelijensi, proses kognitif berpikir yang menuntut pemberdayaan otak, hati, jasmani, dan pengaktifan manusia untuk berinteraksi secara fungsional dengan orang lain. Cerdas yang sempurna perkembangan akal budinya. Secara istilah sendiri, intelektual yaitu kemampuan untuk meletakkan hubungan-hubungan dari proses berpikir, seperti kemampuan menalar, merencanakan, memecahkan masalah, berpikir abstrak, memahami gagasan, menggunakan bahasa, dan belajar.
Selanjutnya yaitu ada fungsi pendidikan intelektual. Ada dua, yang pertama yaitu pembentukan fungsional. Pembentukan fungsional yaitu mengembangkan fungsi-fungsi jiwa seperti pengamatan, ingatan, fantasi, berpikir, dan kemauan. Yang kedua yaitu ada pembentukan pengembangan material, yaitu menambah ilmu pengetahuan atau bahan-bahan yang dibutuhkan di dalam kehidupan manusia, seperti tanggapan-tanggapan, pengertian, pengetahuan, dan keterampilan yang penting bagi kehidupan. Selanjutnya ada perkembangan pendidikan intelektual. Yang pertama itu mengalami siklus masa janin di kandungan hingga lahir. Selanjutnya tumbuh menjadi bayi, lalu tumbuh menjadi anak-anak, remaja, dan dewasa. Ya, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi intelektual. Yang pertama yaitu ada pembawaan. Pembawaan yaitu sifat-sifat dan ciri-ciri yang dibawa sejak lahir, yakni dapat tidaknya memecahkan suatu persoalan. Pertama-tama ditentukan oleh pembawaan kita sendiri. Yang kedua yaitu kematangan. Kematangan sendiri itu adalah setiap organ fisik maupun psikis dapat dikatakan telah matang jika telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Yang kedua yaitu pembentukan. Pembentukan adalah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensi. Yang keempat yaitu minat dan pembawaan yang khas. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu minat dan pembawaan yang khas. Minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi kegiatan itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu kebebasan. Next. Selanjutnya yaitu ada indikator-indikator kecerdasan intelektual. Yang pertama yaitu number. Number yaitu kemampuan bekerja dengan angka dan melakukan perhitungan. Yang kedua yaitu ada word fluency, yaitu kemampuan memikirkan kata secara tepat. Yang ketiga yaitu ada verbal comprehension, yaitu kemampuan memahami makna kata. Yang keempat yaitu ada space yaitu kemampuan visualisasi hubungan bentuk ruang. Yang kelima yaitu ada memory, kemampuan mengingat stimulus verbal. Dan yang terakhir itu ada perceptual speed, yaitu kemampuan menangkap rincian visual secara tepat serta melihat persamaan dan perbedaan di antara objek yang tergambar. Selanjutnya itu akan dipresentasikan oleh rekan saya yaitu Susi Novitasari. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan mengenai spiritualisme. Definisi spiritualisme. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata spirit yang berarti jiwa atau sukma atau roh. Spiritualisme berarti kejiwaan, rohani, batin, mental, atau moral. Spiritualisme mengacu pada kecerdasan hati, jiwa yang menurut terminologi Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Next. Berikutnya adalah fungsi pendidikan spiritual. Yang pertama adalah mengagungkan segi perennial dalam struktur kecerdasan manusia. Yang kedua, menumbuhkan kesehatan spiritualisme. Yang ketiga, menciptakan kedamaian spiritualisme. Yang keempat, meraih kedamaian spiritualisme. Yang kelima, meraih kearifan spiritualisme. Next.
Berikutnya adalah perkembangan pendidikan spiritual. Perkembangan pendidikan spiritual ada 4, yaitu menurut perkembangan spiritual kepercayaan Flowers. Perkembangan dalam keyakinan seseorang atau stage of faith development sepanjang rentang kehidupan manusia. Beliau mengemukakan kepercayaan merupakan orientasi holistik yang menunjukkan hubungan antara individu dalam alam semesta. Selanjutnya adalah perkembangan spiritual menurut Peck. Perkembangan spiritual yang bersifat sukarela, artinya seorang akan mengalami perkembangan spiritual atau tidak, adalah merupakan pilihan otonom. Berikutnya adalah perkembangan spiritual menurut Moody. Perkembangan spiritual yang tahap tumbuhnya kesadaran terhadap kekosongan diri dan ketidakmampuan untuk memenuhi tujuan kehidupan, individu mulai mencari jalan spiritual dengan melihat ke dalam dan mempertanyakan diri mereka berbagai pertanyaan serius tentang prinsip integritas dan menguji kepercayaan inti mereka. Selanjutnya adalah perkembangan spiritual sufistik, yaitu perkembangan spiritual yang mana manusia lahir dengan jiwa yang suci, menurut Nafsi Zakia. Next. Berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi spiritual. Faktor-faktor yang mempengaruhi spiritual dibagi menjadi 2, yaitu faktor internal yang berasal dari diri manusia itu sendiri dan faktor eksternal yang berasal dari lingkungan di luar diri manusia. Faktor internal yang pertama adalah hereditas. Hereditas adalah suatu sifat keturunan dari sifat genetik dari orang tua ke anak. Berikutnya adalah tingkat usia. Anak yang menginjak usia berpikir kritis, lebih kritis pula dalam memahami ajaran agama. Berikutnya adalah kejiwaan. Kejiwaan ditimbulkan oleh konflik yang terletak di alam ketidaksadaran manusia. Berikutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal yang mempengaruhi spiritual dibagi menjadi 3, yaitu faktor eksternal keluarga, di mana keluarga merupakan lingkungan pertama yang turut berperan besar dalam membentuk spiritual seorang individu. Yang kedua adalah institusional atau kelembagaan, di mana didapatkan dari misalnya bersekolah. Yang ketiga adalah masyarakat atau lingkungan sosial individu itu sendiri. Next. Berikutnya adalah indikator-indikator kecerdasan spiritualisme. Yang pertama adalah kemampuan bersikap fleksibel. Di sini kemampuan bersikap fleksibel maksudnya adalah mampu menyesuaikan dengan lingkungannya atau fleksibel terhadap suatu kondisi. Yang kedua adalah tingkat kesadaran yang dimiliki tinggi. Maksudnya di sini adalah memiliki tingkat kesadaran yang tinggi terhadap spiritualisme. Yang ketiga adalah kemampuan untuk menghadapi dan memanfaatkan penderitaan. Maksudnya di sini bukan memanfaatkan penderitaan orang lain secara negatif, tapi dia itu memanfaatkan penderitaan untuk mengimprovisasi diri atau mengembangkan diri supaya lebih baik lagi. Yang keempat adalah menjadikan hidup bermakna dan memiliki kualitas hidup yang diilhami oleh visi dan nilai-nilai. Berikutnya, memiliki rasa tanggung jawab. Setiap manusia pasti memiliki hak dan kewajiban, dan dalam hak dan kewajiban itu pasti memiliki sebuah tanggung jawab untuk dilaksanakan. Berikutnya adalah berkaitan dengan keimanan seorang individu. Selanjutnya berzikir dan berdoa menurut kepercayaan dan
agama masing-masing. Selanjutnya, memiliki kualitas sabar. Kita sebagai individu tentunya tidak luput dari suatu permasalahan. Dan kita harus menghadapi semua masalah dalam hidup kita agar kita dapat berkembang lebih baik lagi, itu dengan rasa sabar. Yang terakhir adalah memiliki empati yang kuat terhadap lingkungan sosial kita, supaya kita menjadi individu yang peduli dan bermartabat. Terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai intelektualisme dan spiritualisme. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok kedua. Untuk materi pertama. Terima kasih untuk Mas Alfa karena telah berkenan membantu kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mas Alfa boleh minta untuk share screen. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang filsafat pendidikan masa depan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aprilianika Saputri dan saya bersama dengan teman saya yang bernama Siti Izzatul Ayun. Next, Mas. Ya, pokok bahasan kita yang pertama adalah tinjauan problema dan dilematika pendidikan. Yang kedua ada unsur pendidikan demokrasi. Yang ketiga ada pendidikan Indonesia yang ingin dicapai. Yang keempat ada desentralisasi pendidikan. Kelima ada pendidikan untuk kemanusiaan dan kemerdekaan. Yang keenam adalah tujuan pendidikan berdasarkan aliran filsafat pendidikan. Next. Pertama adalah tinjauan problema dan dilematika pendidikan. Langsung next, Mas. Ya, dasar-dasar penerapan demokrasi pendidikan di Indonesia sudah diletakkan dalam tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional ini termuat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab. Next. Unsur pendidikan demokrasi. Yang pertama adalah pendidikan yang mengakui hak untuk berbeda. Pengakuan hak untuk berbeda sebagai wujud penghormatan atas kepribadian seseorang. Proses pendidikan ini memberikan ruang untuk perbedaan yang ada baik di keluarga maupun di pendidikan formal. Yang kedua ada percaya kepada kemampuan manusia untuk membina masyarakat yang lebih baik di masa depan. Kebudayaan yang dinamis adalah kebudayaan yang percaya pada kemampuan anggotanya untuk membina masyarakat yang lebih baik tanpa melupakan unsur kebudayaannya sendiri yang memberikan kekuatan untuk menatap masa depan yang lebih sejahtera. Yang ketiga ada kesempatan untuk bersaing di dalam perwujudan diri sendiri. Setiap peserta didik pasti memiliki kesempatan yang sama untuk mewujudkan dirinya sendiri,
membangun potensi yang ada pada dirinya sendiri tanpa ada diskriminasi sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada pendidikan yang mengembangkan kepatuhan moral kepada kepentingan bersama. Ini dimaksud kepatuhan moral akan mengikat seseorang di dalam masyarakat. Jika kepatuhan moral pada seseorang sudah hilang, maka akan terjadi kekacauan di dalam masyarakat. Yang kelima, ada kebebasan berpolitik. Ini masyarakat memerlukan pemerintah dari dan untuk rakyat. Hak politik rakyat akan terpenuhi jika pemerintah mempunyai rasa keadilan dan toleransi. Pendidikan politik harus mendorong peserta didik untuk mengetahui dan menguatkan hak politik tanpa intimidasi. Yang keenam, ada kebebasan intelektual. Ini diperlukan karena masyarakat demokratis adalah masyarakat yang menghargai intelektual anggotanya baik untuk kepentingan sendiri atau kesejahteraan masyarakat. Syarat utama dalam memformulasikan sistem nilai untuk kepentingan bersama tanpa kebebasan intelektual tidak akan diperoleh kesepakatan yang benar-benar telah diuji untung ruginya. Next. Pendidikan Indonesia yang ingin dicapai. Next. Untuk mendukung terwujudnya masyarakat madani yang memiliki kesiapan dan kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan pada era global, pendidikan di Indonesia dituntut untuk melakukan pembenahan yang mengarah pada terciptanya pendidikan yang demokratis, akuntabel, dan bermutu. Salah satu wujud dari demokratisasi pendidikan di Indonesia adalah pelaksanaan otonomi pendidikan. Dan salah satu wujud dari pelaksanaan otonomi pendidikan adalah desentralisasi. Next. Kita masuk ke desentralisasi pendidikan. Next. Menurut Salim pada 2007, desentralisasi dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu dekonsentrasi, delegasi, dan devolusi. Pengertian dari dekonsentrasi sendiri adalah penyerahan tugas dan pekerjaan, bukan kewenangan kepada unit organisasi. Sedangkan delegasi adalah penyerahan kewenangan dalam penentuan keputusan dari unit organisasi yang lebih tinggi kepada unit organisasi yang lebih rendah. Wewenang dapat ditarik kembali oleh pemberi delegasi. Terus selanjutnya ada devolusi. Devolusi yaitu menyerahkan kewenangan kepada unit organisasi yang dapat melaksanakan tanpa meminta petunjuk atau unit organisasi yang mandiri. Dan devolusi ini merupakan bentuk nyata dari desentralisasi tersebut. Secara konseptual, jenis desentralisasi pendidikan ada 2, yaitu pertama ada desentralisasi kewenangan di sektor pendidikan dalam hal kebijakan pendidikan dan aspek pendanaannya dari pemerintah daerah. Yang kedua ada desentralisasi pendidikan dengan fokus pada pemberian kewenangan yang lebih besar di tingkat sekolah. Next. Ada tujuan desentralisasi pendidikan menurut Salim pada tahun 2007, yaitu pertama mempercepat pertumbuhan ekonomi, yang kedua ada meningkatkan efisiensi manajemen, yang ketiga ada distribusi tanggung jawab dalam bidang keuangan, yang keempat ada meningkatkan demokratisasi melalui distribusi kekuasaan. Yang kelima, ada kontrol lokal menjadi lebih besar melalui deregulasi. Yang keenam, ada pendidikan berbasis kebutuhan pasar. Yang ketujuh, ada menetralisasi persaingan pusat-pusat kekuasaan. Dan yang terakhir, ada meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi tujuan akhir desentralisasi pendidikan adalah adanya peningkatan mutu pendidikan. Desentralisasi pendidikan tidak bermakna jika mutu pendidikan tidak meningkat. Desentralisasi pendidikan tidak hanya memindahkan wewenang pendidikan dari pusat ke daerah, tetapi daerah bertanggung jawab untuk membuat keputusan terkait pendidikan yang dapat meningkatkan mutu pendidikan. Next. Kewenangan pendidikan yang dapat didesentralisasikan.
Yang pertama adalah organisasi dan proses belajar mengajar. Menentukan sekolah mana yang dapat diikuti seorang peserta didik waktu belajar di sekolah, penentuan buku yang digunakan, kurikulum, dan juga metode pembelajaran. Yang kedua ada manajemen guru, memilih dan menentukan kepala sekolah, memilih dan memberhentikan guru, menentukan gaji guru, memberikan tanggung jawab pembelajaran kepada guru, menentukan dan mengadakan pelatihan kepada guru. Yang ketiga ada struktur dan perencanaan. Ini membuka atau menutup sekolah, program yang ditawarkan sekolah, isi mata pelajaran, dan juga pengawasan kinerja sekolah. Yang keempat ada sumber daya, ini pengembangan sekolah, alokasi anggaran untuk guru dan administrasi sekolah, anggaran non-personal, dan anggaran pelatihan. Next. Selanjutnya ada isu sentral pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada mutu pendidikan. Isu mutu pendidikan terkait kualitas guru, kualitas kepala sekolah, kurikulum, metode pembelajaran, bahan ajar, media pembelajaran, dan manajemen sekolah. Ada juga guru adalah faktor dominan dalam meningkatkan mutu sekolah. Dan banyak guru mengajar di luar bidang keahliannya. Ini biasanya dijumpai pada guru-guru yang belum diangkat jadi PNS, masih suku gitu. Terus selanjutnya ada pemerataan akses, yaitu kemiskinan adalah hambatan pertama untuk memperoleh akses pendidikan. Daerah tertinggal harus mendapatkan perhatian di bidang pendidikan supaya tidak timbul kecemburuan sosial. Ya, jadi pemerataan akses ini sangat perlu untuk pendidikan. Yang ketiga ada efisiensi anggaran, yaitu penggunaan dana yang harus sesuai dengan hasil yang diberikan oleh satuan pendidikan. Dana pendidikan yang tidak terlalu besar, dapat mencapai tujuan pendidikan secara sempurna. Lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Siti Izatum. Kepada Mbaknya dipersilahkan. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak April. Terima kasih waktunya. Selanjutnya, tuntunan desentralisasi pendidikan. Yang pertama, tuntunan kemampuan setiap pengembang kurikulum yang harus menyebar dari tingkat pusat, daerah, sampai tingkat satuan pendidikan di sekolah. Kemampuan mengembangkan kurikulum pada setiap tingkatan bukan mengikuti jenjang birokrasi, tetapi merata dan tidak memiliki perbedaan jauh antara pengembangan kurikulum tingkat pusat, daerah, maupun unit satuan pendidikan karena mereka memiliki fungsi masing-masing dalam skenario besar secara nasional. Selanjutnya, kesenjangan yang selama ini terjadi sebagai akibat dari kurangnya pemahaman implementasi kurikulum pada tingkat daerah dan satuan pendidikan, sehingga pada saat daerah diberi wewenangan untuk mengembangkan kurikulum sesuai kondisi lingkungan dan sumber daya pendidikan di masing-masing daerah. Tim pengembang kurikulum dalam cenderung menanti petunjuk pelaksanaan dari pusat. Next, Mas. Selanjutnya, penguatan pelaksanaan otonomi pendidikan. Yang pertama, upaya peningkatan mutu pendidikan dilakukan dengan menetapkan tujuan dan standar kompetensi pendidikan, yaitu melakukan konsensus nasional antara pemerintah dengan seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya, peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan mengarah pada pengelolaan pendidikan berbasis sekolah, dengan memberi kepercayaan yang lebih luas kepada sekolah untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia bagi tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan. Selanjutnya, peningkatan relevansi pendidikan mengarah pada pendidikan berbasis masyarakat. Dan selanjutnya ada pemerataan pelayanan pendidikan mengarah pada pendidikan yang berkeadilan. Next, Mas. Faktor penunjang keberhasilan desentralisasi pendidikan.
menetapkan regulasi, yaitu proses pemangkasan jalur birokrasi yang terlalu ketat dan panjang, menetapkan semiotonomi atau melaksanakan desentralisasi secara bertahap dan kesinambungan, melaksanakan kepemimpinan demokrasi dan partisipatif dalam menyelenggarakan pendidikan di sekolah, menetapkan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan. Next. Pertimbangan desentralisasi pendidikan. Masyarakat dan aparat pemerintah daerah harus memiliki kemampuan manajerial yang memadai untuk menerima kekuasaan dan kewenangan yang diberikan kepadanya. Kedua, perlu adanya perubahan sikap dan perilaku yang bertanggung jawab dalam menerima amanah yang diberikan kepada para pemegang otoritas di daerah. Ketiga, dalam menjunjung tinggi konsensus nasional negara, diperlukan media koordinasi antara kabupaten dan kota dan dapat melibatkan pihak provinsi untuk melaksanakan fungsi koordinasi tersebut. Next. Yang kelima, pendidikan untuk kemanusiaan dan kemerdekaan. Tujuan filsafat pendidikan tentang manusia mengarah membentuk tingkah laku manusia yang rasional, didaktif dengan alam, selektif dengan perubahan, berjiwa reformis, modernis, kritis, dan progresif. Manusia diarahkan pada pembentukan pola kehidupan yang mandiri dengan moralitas yang tinggi dan universal, yaitu kebaikan yang tidak mengenal batas ruang dan waktu. Manusia sebagai perilaku pendidikan dibentuk oleh filsafat pendidikan menjadi manusia yang berformal. Next. Dasar pendidikan di Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 Ayat 3 berisi ketentuan bahwa sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait dengan terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Ketentuan ini menempatkan tujuan pendidikan nasional menjadi penting, yaitu sebagai pertimbangan utama untuk merumuskan komponen-komponen pendidikan yang lain, terutama untuk mengevaluasi secara lebih baik mengenai tawaran-tawaran teori-teori yang merupakan solusi pada persoalan-persoalan utama pendidikan. Next. Undang-Undang Republik Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 2 Pasal 3 menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk perkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis secara bertanggung jawab. Next. Undang-Undang Republik Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 5 Pasal 37 berisi ketentuan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam IPA, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan rohani, olahraga, keterampilan atau kejuruan dan muatan lokal. Next. Yang keenam, tujuan pendidikan berdasarkan aliran filsafat pendidikan. Tujuan pendidikan berdasarkan aliran filsafat pendidikan yaitu ada esensialisme, progresivisme, perennialisme, rekonstruksianisme.
Yang pertama, esensialisme, yaitu internasional nilai-nilai budaya ke jiwa pendidikan. Selanjutnya, progresisme, agar peserta didik mampu membuat sesuatu dengan memikirkan kreatif untuk mengadakan penyesuaian terus-menerus sesuai dengan tuntunan lingkungan. Selanjutnya, perennialisme, pertumbuhan jiwa yang rasional agar peserta didik dapat menentukan evidensi diri sendiri. Selanjutnya, rekonstruksianisme, tumbuhnya kemampuan yang secara konstruktif menyesuaikan diri dengan ketentuan perubahan dan perubahan masyarakat modern. Next. Selanjutnya, perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum sebelumnya. Dalam kurikulum 2013, sistem yang dipakai disebut kompetensi inti berbasis tematik, sehingga yang menjadi acuan atau bahan ajar dalam pembelajaran adalah tema. Selanjutnya, silabus langsung dibuat dari pusat. Selanjutnya, untuk semakin memantapkan nilai-nilai Pancasila di kalangan peserta didik, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN kembali menjadi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan PPKN. Kurikulum 2013 lebih ditekankan pada peminatan peserta didik, bukan penjurusan. Penyusunan kurikulum 2013 dirancang agar mampu mengurangi beban belajar dan menyesuaikan kemampuan peserta didik. Penilaian tidak hanya mengutamakan pengetahuan, tetapi berbasis kemampuan melalui penilaian proses dan output. Penilaian dilakukan secara proporsional pada aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik melalui tes dan portofolio. Mengakomodasi 4 kompetensi utama guru, yaitu profesi, pedagogik, personal, dan sosial. Pemerintah pusat dan daerah berperan dalam keadilan kualitas pelaksanaan kurikulum di tingkat satuan pendidikan, sehingga aspek kondisi kebutuhan peserta didik potensi daerah dapat diakomodasi. Next. Pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah upaya terencana bukan hanya untuk mengenal melalui pembelajaran kognitif, tetapi memerlukan kepedulian dan internasional nilai-nilai. Pendidikan karakter meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Next. Thank you. Itu yang bisa saya presentasikan. Oke, baik. Dua kelompok sudah mempresentasikan materinya. Selanjutnya kita lakukan diskusi. Silakan teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung atau ke kolom chat ya, seperti itu ya. Baik Ibu, saya izin bertanya Ibu. Ya, silakan Mbak Ida. Untuk kelompok pertama atau yang kedua? Untuk kelompok yang pertama, Ibu. Ya, saya persilakan. Siap-siap ya, kelompok pertama. Mencatat pertanyaan dari Mbak Ida. Mbak Ida Tripatu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok yang pertama. Tadi saat presentasi itu menyebutkan indikator-indikator kecerdasan spiritualisme itu ada beberapa, dan yang saya tanyakan itu di poin ketiga, di mana poin ketiga ini berbunyi kemampuan untuk menghadapi dan memanfaatkan penderitaan. Nah, ini maksudnya seperti apa dan contoh dalam kesehariannya itu gimana? Atau apa contoh dalam kesehariannya? Mungkin itu saja dari saya. Saya persilakan untuk kelompok pertama. Oke, baik, terima kasih Mbak. Langsung dijawab oleh kelompoknya Mbak Susi atau menunggu pertanyaan dari rekan-rekan yang lainnya, Mbak Santi, Mbak Susi.
dulu. Oke. Mungkin ada lagi dari teman-teman? Mas Prapto atau yang lainnya mungkin? Bu, izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Ya, silakan Mas Prapto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk kelompok yang kedua ya. Oh, Untuk kelompok yang kedua, Bu. Ya, Kan tadi diterangkan tentang isu sentral pendidikan Indonesia. Terus cara mengatasi atau agar isu itu bisa, cara mengatasi isu tersebut itu gimana? Tentang isu sentral pendidikan tersebut. Kan di situ diterangkan juga isu tentang mutu, terus pemerataan akses, terus efisiensi anggaran. Itu cara mengatasi isu sentral pendidikan tersebut gimana? Oke, terima kasih Mas Prapto. Bagaimana? Kelompok 2? Ditampung dulu, Bu. Oke. Ada Apakah lagi? sudah mas? Ya. 3 paling tidak ya, 3 dulu baru nanti kita diskusikan. Kita bisa lanjutkan untuk lanjut ataupun kalau sudah cukup ya sudah. Kurang 1 ya Mbak untuk yang termin pertama. Ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya, Ibu. Kristina, silakan. Saya mau bertanya kepada kelompok 1. Dari PPT yang dijelaskan pada kelompok 1, fungsi pendidikan spiritual salah satunya mengagungkan segi perennial dalam struktur kecerdasan manusia. Bisa dijelaskan yang lebih jelas mengenai salah satu fungsi pendidikan tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya untuk kelompok 1, Bu. Ya, silakan Mas Prapto. Tadi kelompok 2 ya. silakan Mas Prapto. Kelompok 1. Kan tadi diterangkan tentang fungsi pendidikan intelektual. Terus Ya, yang poin pertama pembentukan fungsi untuk mengembangkan fungsi jiwa itu seperti apa, Mas? Untuk mengembangkan pengamatan, ingatan, fantasi, berpikir dan kemauan. Itu gimana cara membangunnya atau mengembangkan tentang potensi-potensi tersebut? oh, Terima ya. kasih. Jelas. Terima kasih pertanyaannya Mas Prapto. Bu, izin bertanya. Ya, Mas. Iya, silakan. Ini Saya izin bertanya untuk kelompok yang kedua. Mas Di dalam PPT dijelaskan dalam kurikulum 2013 itu kompetensinya berbasis tematik. Bagaimana tanggapan saudara tentang kurikulum 2013 yang berbasis tematik tersebut? Kan kalau tematik semua mata pelajaran itu gabung jadi satu. Gimana pendapat saudara tentang sistem tersebut? Oke, terima kasih Mas Alfa. Berarti sudah ada 5 pertanyaan ya. Sudah. Untuk yang pemateri silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Mungkin chat-chat temannya sekelompok untuk menjawab menjawab pertanyaan dari teman-teman. Ya Bu, ini sebentar mau diskusi terlebih dahulu. Iya. Bu Anggun izin menjawab pertanyaan dari Mas Alfa. Iya. Ini yang kelompok 2 ya. Ya, silakan. Iya, Bu Anggun. Tadi Mas Alfa bertanya tentang
apa pandangan sendiri atau pandangan saya sendiri mengenai sistem tematik pada kurikulum 2013. Menurut saya pribadi, sistem tematik ini pasti dalam suatu sistem pendidikan itu ada kekurangan dan juga kelebihan. Saya uraikan kelebihannya dulu. Kelebihannya itu tematik kan digabungkan menjadi satu. Jadinya anak-anak, siswa atau pelajar kalau datang ke sekolah ya hanya cuma bawa buku satu, jadi tidak memberatkan. Kan kalau yang kurikulum yang kurikulum lain itu kan biasanya kan bukunya kan banyak, tebel-tebel. Tapi kalau tematik kan enggak, dijadikan satu. Terus kalau kekurangannya, tematik itu kan dijadikan satu. Dan itu tuh bisa membuat siswa menjadi bingung. Karena kadang-kadang diloncati gitu. Kayak pelajaran ini udah MTK nih, terus langsung ke bahasa Indonesia. Terus kadang-kadang bacaannya juga lompat-lompat. Karena saya sendiri punya ponakan saya kelas 1 SD, terus dia juga ada tematik, dan itu tuh membingungkan siswanya tersebut dan juga orang tuanya, karena kan orang tuanya kan belum pernah nih ada pelajaran kurikulum tematik 2013, terus bingung gitu. Tapi ya itu kadang-kadang kan gini, keuntungannya lagi nih kan tematik kan biasa kalau pelajaran kurikulum lainnya kan pelajaran satu itu sampai 2 jam nih. Tapi kalau tematik kan enggak, maksudnya kayak merefresh lah, maksudnya pelajaran satu, terus kalau udah kalau 30 menit nih, contohnya cuma 30 menit pelajaran nih, terus dibalik lagi udah pelajaran berbeda. Jadi maksudnya itu enggak melulu pelajaran itu, bisa merefresh otak si pelajar tersebut. Gitu Mas Alfa, menurut saya. Bagaimana Mas Alfa? Sebelumnya untuk Iya Bu, saya juga setuju sih Bu. Soalnya kan saya punya sepupu yang masih kelas 1 juga, dan itu kalau menurut saya pelajarannya emang susah Bu, maksudnya kalau dipahami ya lumayan lah Bu, kalau untuk pembelajarannya kan loncat-loncat gitu, jadi emang susah sih Bu. Iya, sebetulnya kalau tematik itu SD Mas Alfa ya, kalau untuk dan Mbak siapa tadi? Mbak Aprilia dan teman-teman yang lainnya, tapi untuk kita nantinya kan disiapkan sebagai guru SMA, SMP, SD juga bisa. Sekarang linear juga, SD dengan guru, tapi spesifikasinya kalian ke guru IPA. Gitu. Nah, kalau seperti itu yang tematik itu ada pada ranah pendidikan di tingkat SD, ya, sekolah dasar. Untuk SMP dan SMA tetap sih cuma ada penyempitan dari materi tersebut, yang mana yang materi-materi yang memang penting untuk diajarkan. Apalagi di masa pandemi yang kemarin ini, sekarang juga masih pandemi ya, itu ada beberapa materi yang dihapuskan, ya, dicari materi-materi yang penting yang diajarkan dan diajarkan seperti itu. Nah, nantinya juga kan ini pendidikan masa depan ya, nantinya ini kurikulumnya juga dipersiapkan untuk 2022 akan dirubah pasca pandemi gitu, apa yang rancangan itu ya, itu adalah kurikulum portofolio. Nah, kalau portofolio itu berarti kan berdasarkan proses belajar siswa masing-masing sampai pencapaiannya sampai mana. Tapi untuk draft kurikulumnya secara lengkap belum disosialisasikan ke pihak institusi perguruan tinggi ataupun sekolah-sekolah seperti itu. Baru draft dari kementerian seperti itu. Katanya mau dirubah menjadi kurikulum portofolio seperti itu. Nah, kita sebetulnya kurikulum itu dirancang, disusun itu untuk menghadapi masa yang akan kita hadapi saat ini dan nantinya seperti itu, ya, supaya harapannya sesuai, kemudian dia juga up to date seperti itu. Yang misalnya ya untuk tematik ini memang
memang ya pasti ada kelemahan dan kekurangan yang sudah dijelaskan seperti yang dijelaskan oleh Mbak Aprilia ya. Ini tuh tujuannya tuh apa? Sebetulnya itu bagus juga. Jadinya kan dulu ini makanya dirintis dari SD terlebih dahulu seperti itu. Nah, dulu itu kan konsep itu kan dia terpisah. Matematika sendiri, IPA sendiri, PKS sendiri dan lain sebagainya. Sebetulnya itu bisa kita buat terintegrasi. Jadi suatu pembelajaran, ya toh, tema tertentu atau di SMA atau SMP juga bisa seperti itu. Jadinya ada pembelajaran misalkan berbasis proyek. Jadinya proyeknya apa? Misalkan proyeknya nanti adalah membuat bahan olahan dari jamur seperti itu ya, taki seperti itu. Nah, nanti mata pelajaran biologi bisa masuk, mata pelajaran PKBU bisa masuk, mata pelajaran ekonomi bisa masuk ya. Untuk misalkan tata caranya, kemudian itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, teks prosedural itu juga bisa masuk seperti itu. Nah, itu sebetulnya sama seperti yang kalau kita sekarang tahu anak-anak SD pembelajarannya secara tematik. Nah, itu kelebihannya salah satunya itu untuk meminimalisir waktu juga, dan kemudian untuk memahami sesuatu bahwasanya dalam suatu objek tertentu itu sebetulnya ada beberapa materi ya yang kita pelajari seperti itu. Jadi tidak sesuatu hal yang terpisah. Tujuannya seperti itu. Asal saya dan Mbak Aprilia. Sehingga bisa sebetulnya tidak hanya di SD yang tematik, tapi di tingkat yang lebih atas, yaitu SMP SMA berbasis proyek. Misalkan satu proyek, tapi untuk terintegrasi beberapa mata pelajaran. Termasuk biologi nantinya kalau kalian mengajar di tingkat SMP dan SMA. Seperti itu. Aku ada Mbak Aprilia, bisa ditarik ya. Iya Bu Anggun, terima kasih Bu. Iya Bu, makasih Bu. Sama-sama. Jadi nanti kalau kalian terjun nantinya yang video ya, itu mungkin bisa berkolaborasi dengan yang lainnya ya, guru lainnya seperti itu. Jadi tidak hanya siswa tersebut yang memiliki keterampilan kolaborasi, komunikasi dan lain sebagainya, guru juga harusnya seperti itu, harus pertama kali mencoba kan. Oke, selanjutnya bisa dilanjut. Baik, terima kasih Bu Anggun. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Srifatun mengenai kemampuan menghadapi dan memanfaatkan penderitaan. Gimana tersendat tadi? Kemampuan menghadapi dan memanfaatkan penderitaan merupakan indikator kecerdasan spiritualisme. Tidak banyak orang yang bisa menghadapi penderitaan dengan baik. Pada umumnya manusia ketika dihadapkan dengan penderitaan akan mengeluh, kesal, marah, atau bahkan putus asa. Akan tetapi orang yang memiliki kecerdasan spiritualisme yang baik mempunyai kemampuan dalam menghadapi penderitaan dengan baik. Misalnya dengan bersikap rasional dan tidak merugikan diri sendiri dan orang lain karena dia beranggapan dengan adanya masalah tersebut, dia harus bisa menghadapi masalah tersebut dengan langkah-langkah yang baik, serta dapat memanfaatkan penderitaan itu untuk sarana memperbaiki diri ke depannya supaya bisa menjadi lebih baik lagi. Itu saja. Bagaimana Mbak Srifatun? Gimana Mbak Srifatun? Ya Mbak, terima kasih atas jawabannya. Ya, berarti kecerdasan dari spiritual yang disampaikan oleh Mbak Susi itu maksudnya sebagai manusia itu kita harus sabar ya, sabar dan ikhlas berarti kuncinya kayak gitu ya, menghadapi semua cobaan kalau misalkan dicoba dari segi apapun permasalahan seperti itu ya Mbak, penderitaan lah istilah tadi ya Pak, dari yang disampaikan oleh Mbak Susi, seperti itu ya Mbak Susi. Iya Bu Anggun. Berarti kalau orang itu disebut cerdas dalam hal tersebut berarti orang yang sabar, orang yang ikhlas ya intinya
selanjutnya. Yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Kristina Kusumawati tentang menghubungkan segi perennial. Sebentar ya, Bu. Mengagungkan segi perennial dalam struktur kecerdasan manusia. Perennialisme sendiri merupakan pendidikan yang kembali ke berpendirian pada mengembalikan keadaan pada zaman dahulu. Nah, menurut pendidikan perennialisme terhadap spiritual, kenyataan yang kita hadapi sekarang ini adalah dunia dan segala isinya. Perennialisme berpandangan bahwa persoalan nilai adalah persoalan spiritual. Karena sebab hakikat manusia adalah pada jiwanya atau pada spiritnya. Seperti yang sudah saya kemukakan tadi, pada pengertian spiritualisme adalah kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata spirit berarti jiwa. Berarti persoalan spiritual itu berasal dari jiwa manusia itu sendiri. Sesuatu dinilai indah haruslah dapat dipandang dengan baik. Nah, jalan dalam memperbaiki suatu permasalahan spiritualisme adalah menurut prinsip perennial harus menggunakan prinsip-prinsip umum yang telah teruji dan mampu mengatasinya. Itu saja. Bagaimana Mbak Kristina? Oke, bagaimana Mbak Kristina? Iya, Mbak. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Oke. Selanjutnya, kurang pertanyaan Mas Prapto ya, kedua-duanya. Dari dua. Iya. Bu Anggun, saya mau menjawab pertanyaan Mas Prapto dulu. Oke, Mas Yudhistira, silakan. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Prapto tadi, yaitu bagaimana cara mengembangkan fungsi-fungsi jiwa pendidikan intelektual. Ya, mengembangkan fungsi-fungsi jiwa pembentukan intelektual itu seperti pengamatan, ingatan, fantasi, berpikir, dan kemauan. Caranya itu yaitu seperti menambah ilmu pengetahuan atau bahan-bahan yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia, seperti tanggapan-tanggapan, pengertian, pengetahuan, dan keterampilan penting bagi kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk Mas Prapto, apa ada sanggahan? Halo, Mas Prapto, bagaimana? Apakah hanya itu, Mas? Gimana Mas Prapto? Apakah hanya itu untuk perkembangannya? Ini saya lihat dari PPT-nya Bu Anggun. Di sini dijelaskan bahwa pembentukan pengembangan, cara mengembangkan fungsi jiwa tersebut itu dengan cara menambah ilmu pengetahuan atau bahan-bahan yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia, seperti tanggapan, pengertian, pengetahuan, keterampilan yang penting bagi kehidupan sehari-hari. Cuma itu aja, Mas Yudhistira. Kenapa Bu Anggun? Hanya itu saja, Mas Yudhistira. Mas Yudhistira kelompok berapa? 1 atau 2? Kelompok 1, Bu. Hanya itu saja. Iya Ibu. Gimana? Yang lainnya bisa ditambahkan? Apa hanya yang disampaikan oleh Mas Yudhistira? Kelompok yang lainnya? Atau anggota kelompok yang lainnya, maksud saya? Selain pengetahuan dan apa yang dibutuhkan itu ya tadi. Mungkin lebih dispesifikkan, Mas. Contohnya apa yang dibutuhkan itu untuk apa membuat kecerdasan spiritual dan intelektual tadi.
Gimana Mas Prapto? Yang dimaksudkan sudah terpenuhi atau enggak tadi yang disampaikan oleh Mas Yudhistian? Masih kurang pas, Bu. Masih kurang mengena ya? Ya, coba diberikan contoh lainnya, Mas Yudhistian. Ya, sebentar Ibu. Bu, izin menjawab pertanyaan dari Mas Prapto untuk kelompok 2. Oke, silakan. Nanti sekalian yang Mas Yudhistian. Oke, silakan Pak. Cara mengatasi isu sentral pendidikan pada kualitas guru adalah guru mengajar di luar bidang keahlian seharusnya mengajar di bidangnya agar keahliannya dapat dimaksimalkan. Metode pembelajaran lebih ditekankan ke student center learning agar siswa lebih aktif. Bahan ajar juga dapat direfresh kembali agar dapat kembali segar. Mengenai pemerataan pendidikan dapat juga diatasi dengan program pemberian sekarang, tentunya Kampus Merdeka seperti Mas dan Mbaknya, Kampus Merdeka, dan juga ada juga pemerataan guru dengan nama guru mengajar. Oke, gimana Mas Prapto? Tadi student center learning ya? Tadi Iya, Bu. pendekatan Iya, Bu. apa namanya siswa seperti itu. Iya, Bu. Tadi yang ditanyakan untuk peningkatan ngajarnya ya Mas Prapto ya, serta Mbak Ayun. Ya, kalau Semuanya, Bu. Isu dari yang dijelaskan tersebut. Oke, berarti untuk kesemuanya Mbak Ayun. Jadinya Dari 3 poin tersebut, Bu. di 3 poin tadi apa saja Mbak Ayun? Ada mutu pendidikan, pemerataan akses, dan efisiensi anggaran, Bu. Oke, mutu pendidikan berarti mulai dari kurikulumnya ya, berarti disusun yang memang kurikulum tersebut cocok digunakan pada sekarang, masa sekarang seperti itu dan untuk menghadapi masa yang akan datang. Misalkan kalau masa yang akan datang kan berarti kita menghadapi era revolusi industri, berarti ada keterampilan apa yang harus dibuat itu kan ya, 4C, kritis, ya apa namanya komunikatif dan kolaboratif itu ya. Nah, kemudian pembelajarannya itu betul kata Mbak Ayun tadi, berarti harus berbasis pada siswa, tapi itu sudah kurikulum seperti itu. Nah, kemudian untuk kualitas dalam pembelajarannya itu juga untuk kompetensi gurunya, juga guru-gurunya juga harus dites seperti itu. Nah, tahun 2015 itu ada tes yang namanya UKG, uji kompetensi gurunya. Pemerintah ingin tahu sebetulnya kualitas dari guru di Indonesia itu bagaimana. Yang nantinya yang memiliki reward di atas KKM yang ditentukan oleh pemerintah, bisa melanjutkan dengan cara ini mengikuti tahap selanjutnya, yaitu program kompetisi. Di sana pasti guru di sana digembleng ya, dibimbing untuk secara pedagogik, secara keterampilan mengajar dan lain sebagainya. Nah, untuk yang pertama apa Mbak Ayun tadi, itu yang kedua untuk pembelajaran. Yang pertama apa Mbak Ayun? Pemerataan akses, Bu. Akses yang di sini yang dimaksud akses apa? Kemiskinan. Oh, berarti itu ya, berarti memberikan kesempatan kepada seluruh warga Indonesia untuk mengenyam pendidikan. Makanya pemerintah mengeluarkan beberapa beasiswa
ya, KIP. Iya, Bu. Iya. Itu untuk memfasilitasi siswa yang apa? Siswa-siswa Indonesia bisa mengenyam bangku sekolah sampai perguruan tinggi. Nah, itu. Kemudian yang ketiga apa, Mbak? Efisiensi anggaran, Bu. Ya, efisiensi anggaran. Berarti di sana ada beberapa rincian anggaran yang dialokasikan ke beberapa kegiatan, yang mana di sana kegiatannya berbasis prioritas, yang mana yang harus terlebih dahulu dilakukan, yaitu yang kita tinggalkan terlebih dahulu kan memfasilitasi pembelajaran di kelas seperti itu, ya. Iya, Bu. Apa karena kita tiba-tiba pandemi kan, hanya butuh online dan lain sebagainya, sampai sekarang pun kita ya peroleh juga, mahasiswa juga pasti akan peroleh ya, sudah peroleh ya, misalkan subsidi bantuan kuota Kemendikbud seperti itu kan, seperti itu. Jadinya alokasi dari dananya itu berdasarkan prioritas yang mana yang lebih penting terlebih dahulu kayak gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Mungkin ada pendapat dari rekan-rekan yang lainnya? Gimana? Adakah tanggapan atau tambahan yang mungkin belum? Halo Mas Prato, bagaimana Mas Prato? Halo, gimana Mas Prato? Sudah cukup, Bu. Sudah Mas Prato, atau mau ada yang ditambahkan mungkin menurut Mas Prato itu penting juga bisa disampaikan ke teman-teman. Berarti yang berperan itu pemerintahan ya, Bu, untuk mengatasi isu-isu sentral tersebut. Tidak hanya pemerintah ya, kita semuanya yang ada di bawah juga seperti itu. Itu salah satunya yang saya contohkan itu dari centernya dari pemerintah. Nanti kalau di breakdown di lapangan, maksudnya ke yang penggunanya, yang melakukannya kita ya kan, guru seperti itu ya, nanti sama kayak itu, ketiganya itu juga harus ditingkatkan dan dipilih yang memang penting, yang mana seperti itu harus dilakukan terlebih dahulu, yang mendesak seperti itu. Kemudian kalau guru yang nanti Mas Toto dan rekan-rekan mahasiswa yang lainnya, kalau implementasinya nanti mengajar, berarti ya harus selalu melakukan pengembangan diri ya, supaya kita up to date dalam pembelajaran, kemudian dalam informasi yang lainnya seperti itu, dengan mengikuti workshop, kegiatan yang lainnya seperti itu. Mohon maaf Bu Anggun, saya dari kelompok 1 izin menambahkan jawaban mengenai pertanyaan Mas Prapto tadi. Oh, yang Mas Yudhistira? Iya Bu. Oke. Mas Prapto boleh diulang pertanyaannya tadi supaya lebih jelas. Pertanyaan saya, cara mengembangkan fungsi-fungsi jiwa dari proses pengamatan, ingatan, fantasi, berpikir, dan kemauan. Cara mengembangkan hal tersebut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Prapto dan menambahkan dari jawaban Mas Yudhistian. Pembentukan fungsional mengembangkan fungsi-fungsi jiwa seperti pengamatan. Pengamatan yaitu maksudnya
bagaimana pandangan seseorang mengenai suatu hal. Itu dia diberi kebebasan untuk melakukan pengamatan mengenai lingkungan sekitarnya yang berkait dengan pendidikan intelektual. Selanjutnya adalah ingatan. Ingatan adalah cara pengembangannya adalah melatih kemampuan ingatan dengan mempelajari materi-materi yang telah diajarkan sebelumnya. Selanjutnya adalah fantasi. Fantasi caranya adalah dengan tidak membatasi fantasi seseorang untuk bereksplorasi dan mengembangkan kemampuan intelektualnya. Berikutnya, berpikir, yaitu dengan cara melatih kemampuan dengan cara mengasah otak untuk berpikir kritis terhadap suatu permasalahan yang terjadi dalam pendidikan intelektual. Selanjutnya adalah kemauan. Kembali pada diri seseorang itu tersebut, ada niatan atau tidak seseorang itu untuk mengembangkan fungsi-fungsi jiwa itu sendiri. Terima kasih. Bagaimana Mas Prapto? Terima kasih atas jawabannya. Ya, itu ya Mbak. Oke, gimana? Ada lagi yang ingin didiskusikan? Sudah cukup nggak, Mas Prapto? Cukup, Bu. Oke. Udah. Sudah sore ya. Oke, terima Udah kasih. sore. Teman-teman rekan-rekan video dan rekan-rekan mahasiswa MBKM. Nah, ini kan kita kurang satu materi ya untuk yang pertemuan ke-15. Nah, di sana nanti di sana kan membuat makalah. Di sini Bu Anggun tidak membatasi membuat makalah sih. Saya lihat, saya intip ya tadi di apa namanya di kontrak kuliah kalian. Bentar, tadi sudah saya buka ini kok tertutup lagi. Nah, di kontrak kuliah kalian itu yang pertemuan terakhir yaitu pertemuan ke-15 yaitu problematika dan dinamika kehidupan multidimensional. Nah, di sini kan membuat makalah kayak gitu yang pertemuan ke-15. Nah, di sini Bapak tidak membatasi untuk membuat makalah, bisa essay ya. Jadi kalau essay itu tidak ada itu bab-babnya, halaman apa kata pengantar kayak gitu. Kalau makalah kan ada cover itu dan lain sebagainya. Kalau essay kan bisa bebas seperti itu. Atau juga boleh ya, boleh dibuat jurnal, artikel jurnal ya. Nanti mungkin template-nya nanti bisa Bung sharingkan. Nanti ada judul, penulis, abstrak ya. Nah, nanti ada pendahuluan, metodologi, kemudian juga pembahasan. Nah, karena kita karena kita kan teoritis, makanya tidak ada hasil penelitian ya, tetapi langsung kajian teori dan pembahasan seperti itu. Jadinya membahas terkait problematika dan dilematika kehidupan multidimensional. Ya, bisa dipahami rekan-rekan mahasiswa? Bisa ya, Mas Prapto dan rekan-rekan yang lainnya? Bisa, Bu. Oke. Nah, untuk pertemuan terakhir berarti kan pada ujian akhir semester nanti ini kita mengikuti ujian yang diadakan oleh pihak kampus prodi mungkin sekitar akhir Januari atau pertengahan Januari seperti itu. Nah, untuk yang rekan-rekan mahasiswa KIP kan berarti harus selesai, sudah harus tuntas, sehingga nanti kita lakukan UAS terlebih dahulu ya. Mahasiswa MBKM juga harus sudah muncul nilainya, berarti mungkin tanggal 18 itu Sabtu ya, 18 Sabtu, 17-nya Jumat, nanti pakai Google Form ya, nanti kita UAS terlebih dahulu, yang mana nanti hasilnya akan kita peroleh. Nah, pada saat nanti ujian di prodi, nanti kita tetap melaksanakan pekan ujian, ya, mungkin melengkapi tugas untuk
menambah nilai yang sudah tertera itu. Misalkan Prato dapatnya nilainya B seperti itu ya. UAS yang dilaksanakan tanggal 18 Desember kurang memakan misalkan hanya metrologi. UAS di kampus akhir Januari itu bisa diperbaiki ya. Soalnya nanti akan bangun acak lagi ya. Nantinya harapannya bisa meningkat. Nah, nantinya bisa meningkatkan nilainya Mas Prato, mungkin jadi B+ atau amin atau A seperti itu ya. Oke, berarti persiapkan minggu depan ya. Minggu depan hari Selasa ya untuk mengumpulkan. Kalau Selasa ini hari Sabtu mungkin terlalu sempit ya. Berarti Selasa minggu depan yang lagi untuk mengumpulkan makalah ataupun essay ataupun artikel ya. Temanya adalah problematika dan dilematika kehidupan multidimensional. Nah, di sini kalau problematikanya ada banyak ya, multidimensionalnya ada banyak. Misalkan fokus pada multidimensional yang mana boleh, begitu tidak semuanya diambil seperti itu boleh. Ya, untuk rekan-rekan MBKM juga sama, berarti dikumpulkannya atau sama-sama dikumpulkan Sabtu minggu depan aja ya, biar sama ya. Sabtu minggu depan seperti itu dikumpulkan seperti itu. Terus minggu depannya baru kita persiapan UAS untuk semester ini, sehingga mahasiswa MBKM nanti sudah siap nilainya untuk dikonversikan ke kampusnya masing-masing. Yang mahasiswa PBU nanti bisa kita lakukan remedial pada saat pekan UAS di kampus seperti itu. Bisa dipahami rekan-rekan mahasiswa? Bisa Bu. Oke, Bisa Bu. Pak dan Mas Prato tetap semangat ya. Nanti setelah tanggal 18 nanti kalian bisa free untuk fokus ke mata kuliah yang lainnya. Tetapi pada saat pekan UAS nanti kita ada remedial. Nanti akan saya rekap semuanya. Akan saya kasih tahu nilai akhirnya masing-masing mahasiswa itu berapa. Sehingga nanti bisa memperkirakan untuk pekan UAS bisa meningkatkan nilai dari kalian tersebut. Terima kasih. Bisa saya akhiri ya. Silahkan melanjutkan kegiatan kalian selama weekend ya, kan Sabtu sore di Mas Prato ya. Selamat weekend dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, saya izin live ya Bu Caci dan rekan-rekan.